Gak kerasa ya, udah hari Minggu lagi. Udah waktunya kita untuk sekolah minggu. Gimana kalau misalkan sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita dengerin pujian penyembahan dulu yuk. Shalom adik-adik. Sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yuk bangkit berdiri yuk. Yuk. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Persiapkan hati kita dan ingat selalu mujizat Tuhan ada, dan jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, karena Tuhan mau kita setia dan percaya kepada Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Gimana adik-adik pujian penyembahannya? Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, dengerin yuk. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya ya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakan telinga kami Tuhan, bukakan hati kami, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, firman hari ini kita buka di Alkitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24 tentang Elia mengunjungi seorang janda di Sarfat. Yuk kita ikuti cerita firman Tuhannya. Pada waktu itu, negara Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Ahab. Raja ini begitu jahat. Dia jahat, lebih jahat dari raja-raja sebelumnya. Pada suatu hari, datang seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Raja, apakah kamu tahu? Selama bertahun-tahun ke depan tidak akan ada hujan dan embun pagi. Jadi negara ini akan mengalami kekeringan. Hah? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya apa yang kamu bilang. Negaraku tidak akan mengalami kekeringan. Ha. Setelah itu, Allah berkata kepada Elia, Elia, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Engkau akan minum dari air yang mengalir di sana. Dan aku telah menyuruh burung-burung gagak memberimu makan. Lalu Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawakannya roti dan daging tiap pagi dan siang. Dan ia pun minum dari air yang mengalir di sana. Beberapa waktu kemudian, sungai mengering. Sebuah pesan datang kepada Elia dari Tuhan. Tuhan berkata kepadanya, "Pergilah ke Sarfat. Aku telah menyuruh seorang janda di sana untuk memberimu makan." Lalu Elia pun pergi ke Sarfat. Dan tiba di gerbang kota, Elia melihat seorang janda sedang mengumpulkan kayu bakar. Permisi, Bu. Ya, Apakah kamu punya segelas air dan sepotong roti? Aku sangat haus dan aku sangat lapar karena aku sudah berjalan selama berhari-hari. maaf, aku tidak punya roti dan aku juga hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Dan aku mengumpulkan kayu bakar ini untuk membuat roti untukku dan anakku. Dan setelah itu kami mati karena kami tidak punya persediaan lagi. Jadi maaf, aku tidak bisa memberikan roti buat kamu. Tenanglah, Bu. Jangan takut. Pulanglah
Lakukan saja apa yang kukatakan. Buatlah roti untukku dahulu. Baiklah, aku akan pulang. Tunggu sebentar ya. Bapak, ini roti yang tadi saya buat untuk Bapak. Makanlah, biar Bapak tidak kelaparan. Wah, terima kasih banyak. Sekarang kamu pulanglah dan buatlah roti untukmu dan anakmu. Terima Baiklah. kasih banyak ya, Ibu. Ya, baiklah Bapak. Pulang ke rumahnya. Tiba di rumah, Hai Ibu. Ibu habis dari mana? tadi Ibu habis memberikan roti untuk Bapak Elia. Kasihan dia kelaparan. Lalu kita akan bikin roti ya. Tapi tepungnya habis dan minyaknya juga tidak ada. Yang benar, mari kita cek dulu. Wah, kok ternyata malah tambah banyak ya Bu kelihatannya. Wah, puji Tuhan. Kok begitu banyak tepung dan minyak ini? Ini dari mana ya? Mungkin gara-gara Ibu tadi memberkati kepada orang, maka Ibu akan diberi lebih banyak. Oh iya, berarti kalau kita memberi, kita juga akan diberi ya? Iya. Kalau gitu, ayo kita bikin roti buat kita. Nah, mulai sekarang kita berhari-hari, setiap hari kita tidak akan kelaparan. Yeay. Karena ada Tuhan yang menyediakan tepung dan minyak dan semua kebutuhan kita. Ayo kita percaya kepada Tuhan. Ayo kita bikin Hore, roti. terima kasih Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengar kan cerita tentang Nabi Elia? Adik-adik, jangan lupa untuk saling berbagi ya, bersama teman-teman, bersama kakak, adik, dan orang tua. Nah, sekarang adik-adik, kita hafalin ayat hafalannya dulu yuk. Di Lukas 6, ayat 38. Berilah, dan kamu akan diberi. Lukas 6, ayat 38. Berilah, dan kamu akan diberi. Yuk, sekarang ikutin aku bikin aktivitas, oke? Yuk. Nah, adik-adik, sekarang kita mulai aktivitasnya ya. Kita siapkan alat dan bahannya dulu. Untuk alatnya kita hanya menggunakan sendok yang aman. Untuk bahannya ada roti tawar, susu kental manis, dan coklat seres. Atau adik-adik juga boleh menggunakan bahan yang ada di rumah ya. Nah, pertama-tama kita oleskan dulu susu kental manisnya di atas roti. Untuk susu kental manisnya, kita mau bentuk hati. Nah, kemudian kita ratakan menggunakan sendok berbentuk hati. Setelah selesai, kita taburi coklat seresnya di atas roti yang udah ada susu kentalnya. Nah, adik-adik, sudah jadi deh roti tawarnya yang berbentuk hati. Nah, sekarang kita bagikan yuk roti tawarnya ke kakak, ke adik, atau ke orang tua kita. Gimana firman Tuhannya? Luar biasa kan? Sekarang kita lihat aktivitas adik-adik minggu lalu yuk. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. 10 ayat 17. Jadi iman timbul
dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Roma Roma 10 10 ayat ayat 17. 17. Jadi Jadi iman iman timbul timbul dari dari pendengaran pendengaran dan dan pendengaran pendengaran oleh oleh firman firman Kristus. Kristus. Amin. Amin. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Tidak terasa ya, ibadah kita sudah selesai sampai di sini. Adik-adik jangan lupa untuk terus terapkan karakter iman ya. Terus percaya sama Tuhan, terus berdoa, terus bersyukur kepada Tuhan. Oke? Sampai jumpa minggu depan.